Guyver, tokusatsu jadul legendaris tapi dilupakan guys. Ya halo, balik lagi semuanya di channel Retoren. Gimana kabar kalian nih? Harus baik-baik aja ya. Udah mau 2026, gak usah galau-galau lagi ya. Hari ini kita bakal nostalgia ke era 90-an nih. Puncak-puncaknya era dimana tokusatsu bukan cuma soal pahlawan dan monster, tapi juga masih berkecimpung darah, eksperimen, dan trauma masa kecil. Yap, kita akan membahas tokusatsu produksi Toho Company yang terkenal akan karya Godzilla-nya, bekerja sama dengan perusahaan game ternama sebagai sponsor ya guys ya, yaitu Capcom dengan karyanya yang sangat terkenal pasti kalian tahu. Ada Resident Evil series, Mega Man, Monster Hunter, Devil May Cry, dan lain-lain. Ditayangkan setiap Senin malam di TV Tokyo pada pukul 6.30. Setengah 7 berarti guys ya. Dari tanggal 8 April 1996 hingga 30 September 1996 dengan total 26 episode. Serial ini disutradarai oleh Hirochika Muraishi dan hampir seluruhnya ditulis oleh Hiroshi Ishii dan Kazuhiro Inaba. Ini adalah produksi Toho bersama TV Tokyo yang kedua dari 3 produksi yang dipimpin oleh Muraishi setelah Cybercop tahun 1988 dan diikuti oleh The Grand Caesar nanti pada tahun 2003. Hidden Gem dari tahun 90-an dan sempat tayang di salah satu stasiun TV swasta negara kita pada tahun 1998 dan juga di tahun 2000 ya kalau nggak salah guys ya, sekitar tahun begitulah pokoknya. Dan VCD-nya juga nih, VCD bajakannya juga sempat banyak rilis di Indonesia dengan dubbing Cina, yang dubbing Jepangnya dikit. Sekitar berapa ya, kalau aku ingat dulu aku punya sampai volume 5 doang, udah gitu nggak pernah ada rilis lagi volume berikutnya ya, namanya juga bajakan ya guys ya. Shichisei Toshin Guyver adalah serial tokusatsu Jepang yang tayang di tahun 1996. Judulnya sendiri bisa diartikan kira-kira sebagai ini guys ya, Dewa Perang Bintang 7 Guyver. Waduh. Kita berspoiler dikit tentang inti sinopsis ceritanya ya. Tapi ya ini yang gak mau kena spoiler, hati-hati nonton video ini. Ya intinya aja sih, gak sampai bocor yang aneh-aneh, tenang guys. Oke, jadi Guyver sendiri membawa aspek dari anime manga Guyver by Busted Armor dan juga Fist of the North Star. Makanya series ini unsur bela dirinya sangat kuat. Juga pastinya Kamen Rider ya guys ya. Tapi sebentar nih, Guyver manga anime. Ya ada guys ya. Ini mirip Kamen Rider juga kan ya. Nanti kita bahas di video yang akan datang. Ceritanya sendiri dibagi menjadi 3 arc. Arc pertama melawan organisasi sindikat kriminal bernama Crown. Masuk ke ceritanya, Guyver sendiri bercerita tentang pemuda bernama Go Kazama setelah hilangnya kakak laki-lakinya secara misterius. Go Kazama kembali ke Jepang dari perjalanannya, bertekad untuk menemukannya. Ia segera mengetahui bahwa kakaknya yang bernama Masato telah diculik oleh sindikat kriminal global bernama Crown yang berharap untuk menciptakan petarung terhebat. Ya makanya ini si Crown ini menculik para ahli bela diri terkuat dan paling terampil di dunia untuk digunakan dalam eksperimen yang tidak manusiawi nih ya. Nih eksperimen gini-gini human cyborg ini kan Kamen Rider banget guys. Go akhirnya diculik juga oleh Crown dan dimodifikasi menjadi Guyborg, dan selama pelarian ini ia menjadi entitas baru melalui cara yang tidak ketahui yang dikenal sebagai Guyver. Menggunakan gaya bela diri Kenno Ryu dengan kekuatan barunya, Go melawan Crown sambil melanjutkan perjalanan pencarian saudaranya. Dan seiring berjalannya cerita, virus Falah lah yang menjadi biang dari segalanya kejahatan organisasi Crown. Ya masuk ke arc kedua, di sini Go Kazama alias Guyver melawan organisasi bernama Zodiac. Jadi atasannya Crown itu ada Zodiac guys.
Go kemudian menghadapi Metal Force, Guybrush yang dirasuki Valah seperti Go sendiri yang dikirim oleh Zodiac. Pemimpin sejati Crown yang berniat mengumpulkan sampel Valah, virus Valah terakhir yang tersisa untuk membuatnya turun hujan dari langit dan mengubah semua orang di bumi menjadi mutian. Waduh, ngeri ya. Nah, di arc ketiganya setelah Go menghentikan dan mengalahkan Metal Force, Zodiac membangkitkan mereka menggunakan Gaia Net, mengubah mereka menjadi prajurit Gaia. Zodiac mengirimkan mereka untuk mengambil item kunci yang jika diletakkan di Gaia Net akan membuat bumi bergeser dari porosnya dan demikian bumi akan hancur guys ya. Dalam petualangannya Go ditemani oleh Takeo Shiroishi, mantan ilmuwan Crown, dan juga Rei dan Yu Kujo yang merupakan teman satu perguruan dojo Go bersama kakaknya yang menghilang. Yang paling menarik tiap episodenya itu yaitu bonding tiap karakternya sangat terasa guys. Chemistry-nya dengan kemampuan acting yang oke. MC-nya pun ini si Go mempunyai daya tarik sendiri sebagai seorang hero. Jamin kalian bakal betah sampai tamat untuk nonton ini toku. Untuk masalah CGI, nah pada zamannya lah yang sedang berkembang ya. Gak bagus-bagus amat, gak jelek-jelek amat. Oke, keren pokoknya. Untuk action sendiri di sini banyak menggunakan aliran bela diri seperti referensi karate, taekwondo, kungfu, bahkan boxing. Wih, keren ya. Nah, ya ini nih yang menjadi permasalahan terbesar dari seri Guyver ini adalah seri ini sendiri kurang dipromosikan juga mini merchandise-nya. Guyver tidak mempunyai equipment tambahan, kendaraan spesialnya pun gak ada gitu guys ya, cuman hanya motor trail biasa yang suka dipakai sama si Go kemana-mana. Tak seperti tokusatsu yang pada umumnya berbisnis di bidang penjualan merchandise, khususnya mainan. Jauh bila dibandingkan dengan Toei atau Suburaya dan lain-lain ya. Sponsor Capcom pun seperti acuh nggak acuh nih guys ya, entah mungkin pada saat itu Capcom belum sebesar sekarang. Tapi di sini fakta menariknya ada Easter egg sedikit. Game Resident Evil 1 pun sempat dipromosikan di salah satu episode Guyver. Walau hanya gambar di TV dan cover disknya saja, yang saat itu Yu ingin mengajak Go bermain game horror terbaru katanya. Nah baru nih 2 tahun setelah seriesnya berakhir, Capcom pun merilis game Guyver untuk PS1 dan Sega Saturn di tahun 1998. Gamenya pun berbasis 3D Maze dengan sistem card battle ditambah full motion video clip untuk membantu progres ceritanya. Untuk perilisan home media, Laserdisc boxnya pun dirilis pada tahun 1997 setelah seriesnya tamat. Pada zaman itu VCD belum begitu booming ya guys ya. Dan di tahun 2005 Guyver baru dirilis untuk versi DVD-nya. Dan di tahun 2018 dirilis versi Masterpiece Collection-nya. Intinya Guyver adalah seri tokusatsu yang bagus namun sayang bagi aku. Ceritanya yang berat, berfokus pada human drama, visual yang memukai pada zamannya, desain karakter yang menarik, kostum yang oke. Guyver membawakan nuansa yang berbeda dari toko lainnya. Dan ngomongin opening ending songnya, memorable banget dan pasti kalau kita dengerin sekarang serasa time capsule harta kita dari masa lalu yang kita buka di masa depan. Openingnya sendiri berjudul Towa no Chikai yang dinyanyikan oleh Kenzo Fukuyama dan endingnya berjudul Be Friend dinyanyikan oleh Kotono Shibuya. Kalau kalian belum nonton, kalian wajib mengikuti 26 episode yang solid, seru dan juga berkesan. Walau endingnya aduh sedih lah intinya malah, pokoknya aku gak akan spoiler. sayang pokoknya intinya malah, tapi seru gitu ya. So thank you yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali di video aku di video berikutnya di channel Retroland. Thank you, Happy New Year, selamat menjalani tahun berikutnya untuk lebih baik guys ya. See you di tahun 2026. Thank you, bye bye.